Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Ya, pertanyaan ini masuk melalui pesan WhatsApp. Ya, masuk hari ini jam 7:37. Adapun si pertanyaannya, Ustadz, kalau di dalam sholat ayat-ayat apa yang harus dibaca? Ayat pertama apa, ayat kedua apa, dan seterusnya. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa membaca ayat atau surah ya pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu di antara sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, jadi membaca surah atau membaca ayat setelah surah Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu dari sunnah-sunnah di dalam sholat, bukan merupakan rukun sholat. Ya, beda halnya jika seseorang itu beda halnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun sholat. Maknanya apabila seseorang itu ya saat mendirikan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ya surah Al-Fatihah. Ya, beda dengan membaca surah tadi. Ya, karena itu merupakan sunnah-sunnahnya sholat, maka seandainya ada orang sholat lalu kemudian dia tidak membaca surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, maka itu tidak sampai menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, mengenai aturan membaca surah ya, di dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah ya pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak ada aturan baku bahwa setelah sholat, dalam sholat maghrib misalnya setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama harus baca surah ini. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada juga bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua harus baca surah ini, tidak ada. Ya, jadi di dalam semua sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya kita bebas membaca surah apa saja setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, adapun ya kalau ada itu hanya bersifat anjuran. Ya, seperti dalam sholat maghrib itu biasanya kita dianjurkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kita dianjurkan, ya bukan diharuskan, dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, tapi kalau seandainya kita tidak menghafal misalnya Al-Kafirun, mungkin karena kita pemula, maka kita bebas memilih surah apa saja yang kita bisa, atau bahkan tidak membaca surah sama sekalipun sholatnya tetap sah. Ya, jadi ya ini perlu kita sampaikan karena biasanya ya teman-teman yang pemula itu ya banyak yang bertanya seperti itu. Ya, terkadang sesuatu yang tidak harus ya atau sesuatu yang tidak wajib itu ya dianggap sebuah kewajiban atau dianggap sebuah keharusan, ya seperti membaca surah tadi. Itu sebenarnya sudah banyak yang bertanya yang hampir sama dengan pertanyaan saudara atau saudari yang bertanya tadi. Ya, itu tentang masalah surah-surah yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi semoga jawaban kami didengarkan oleh saudara atau saudari yang bertanya. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.